Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Zuma? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Robit Alawiyah dan Aboy TV. Izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, Bang Zuma, apa latar belakang Bang Zuma meminati dakwah lintas agama ini? Kalau menurut saya ada dua hal. Dari aspek pribadi, kalau berbicara mengenai pribadi itu adanya keprihatinan yang muncul terkait dengan kemungkinan besarnya terjadi kemerosotan daripada akidah dan juga kurangnya peminat umat Islam dalam ini generasi kita berikutnya terhadap kecintaan Islam. Dan faktor kedua ini adalah adanya hasil penelitian saya sendiri terkait dengan gerakan-gerakan misi atau yang kita sebut dalam agama Islam dakwah atau tabligh yang terjadi di luar Islam, yang tindakan atau upaya yang mereka lakukan ini secara masif, terstruktur, dan juga dominan menjadi satu cakupan upaya besar dalam misi dakwah di luar Islam. Maksud saya dakwah di luar agama Islam yang justru meninggalkan metode dakwah Islam terhadap Islam itu sendiri. Dalam arti kata bahwa ada kekuatan di luar Islam yang mendakwakan agamanya bukan hanya sekedar untuk menguatkan iman mereka, tetapi justru untuk bagaimana mencari penganut agama kepada umat Islam itu sendiri. Jadi dua hal inilah yang kemudian membuat saya tertarik. Saya tidak bisa diam dengan melihat gerakan-gerakan, saya sebut aja kristenisasi atau pemurtadan yang terjadi secara masif. Saya merasa terpanggil untuk mengambil bagian pembelaan terhadap akidah. Pertanyaan kedua, bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat saat ini? Juga kondisi umat Islam dan umat beragama secara umum dalam analisis Bang Zuma. Nah ini dia. Jadi berangkat dari acuan yang tadi itu, setelah saya belajar, ternyata faktor materialistik itu sangat mempengaruhi kemudian tingkat daya minat umat Islam itu sendiri, dalam tanda petik ya. Mereka ketika mengajukan sebuah keinginan terhadap generasi atau anak-anak, saya melihat bahwa nilai hal-hal yang bersifat duniawi itu lebih cenderung. Dalam arti kata bahwa kita nih, saya sendiri nih yang melihat keadaan di lingkungan kecil dan juga secara global, bahwa kecenderungan orang tua itu memilih anak itu menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi PNI. Meskipun dalam skala ini ya mereka juga tetap harus menjalankan syariat Islam. Tapi sesuai dengan pertanyaan yang kita lihat itu kebanyakan orang-orang yang strata atas menyekolahkan anaknya itu justru kepada tempat-tempat umum dan meninggalkan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan dasar. Sehingga yang terjadi adanya kerapuhan akidah, di mana ketika Islam itu berjalan untuk maju, ada yang nyapet kiri kanan yang justru nikung untuk bagaimana umat Islam ini mengalami pendangkalan akidah. Itu yang terjadi. Di mana-mana, hampir semua lini dalam kehidupan kita berbangsa dan negara itu terjadi. Nah, sementara umat Islam itu dilengahkan kemudian dengan adanya pengaruh-pengaruh dari luar, bahwa ternyata kehidupan dunia ini itu lebih hebat lagi ketika seorang anak dikatakan sukses ketika mereka itu mencapai satu pekerjaan atau titel atau strata pendidikan yang sifatnya cenderung kepada muatan dunia. Tapi kalau agama, menjadi penghafal Quran dan seterusnya, itu minatnya bukan berkurang, tapi jauh lebih tinggi yang sifatnya materialistik daripada yang sifatnya Islam. Itu yang terjadi. Nah, kemudian, di luar daripada itu, cakupan dari semua yang saya sampaikan ini, di sekeliling umat Islam ini,
Ketika umat Islam mengalami hal tersebut, justru mereka berlomba-lomba menanamkan pemahaman bahwa agama mereka itu adalah agama kasih. Dan kasih ini harus mereka gaungkan kepada generasi Islam. Sehingga terjadi adanya ketertarikan generasi Islam untuk lebih cinta kepada hal-hal yang sifatnya jauh dari Islam. Ya, sehingga yang saya lihat mayoritas, tapi kualitasnya jauh dari nuansa Islam. Itu pandangan saya secara pribadi. Terima kasih Bang Zuma. Kita menuju ke pertanyaan ketiga. Apa pertanyaan paling umum dari non-Muslim terhadap agama Islam? Nah ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti inilah yang kemudian yang melahirkan adanya kekuatan yang sangat-sangat mendobrak saya sebagai seorang apologetika Islam, sebagai pembela Islam dalam dunia debat lintas agama, yang membuat bahwa keadaan ini harus kita hilangkan. Dalam arti kata, orang yang bertanya ini tidak boleh lagi ke depannya menjadikan pertanyaan mereka adalah senjata untuk memurtad. Kenapa? Karena yang bisa menjawab dengan tuntas pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menghina, menghujat, menjatuhkan Islam, melemahkan akidah Islam, itu Bible. Seperti misalnya pertanyaan Islam menyembah batu, disebabkan karena Islam itu yang menghapus dosanya adalah batu. Nah, umat Islam, generasi kita ini, itu tak ada kemudian kurikulum khusus yang mengkanter pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya betul bisa melemahkan akidah. Karena Allah tetap lihat. Allah itu tak nampak. Seperti mereka melihat Tuhan mereka, bahkan mencium Tuhan mereka, bahkan sampai pada level pembunuhan terhadap mereka semua. Kekurangan kita di sini, pada saat mereka menggaungkan umat Islam yang bebatu, generasi kita mau menjawab apa? Tuh, faktanya sujud menghadap ke batu, kan gitu. Sehingga generasi kita ini, ketika orang tua sudah meninggalkan pendalaman akidah kepada generasi, kepada anak-anak, dihantam dengan gerakan-gerakan pertanyaan yang seperti itu, maka anak kita dengan mudah bisa keluar daripada itu. Nah, pertanyaan kayak gini sebenarnya sebagai pemerhati dunia apologet, kita tidak perlu susah-susah untuk mempelajari dari mana sumber mereka dapatkan, dari mana mereka kemudian mendapatkan materi ini, itu nggak perlu. Pelajari aja Bible. Karena yang menjawab itu Bible. Contoh misalnya, ketika tuduhan batu itu menghapus dosa di Islam. Nah, kita lihat di dalam Yesaya 6, nomor 6 sampai nomor 7. Mencium bara api, batu bara, menghapus dosa. Selesai. Kan perintahnya di hadis itu adalah mencium batu. Berarti bukan batunya yang menghapuskan, tetapi perilaku, tindakan, upaya. Seperti misalnya mengangkat batu bisa menghasilkan uang. Bukan batunya yang memberikan uang, tetapi upaya kita mengangkat batu ini menghasilkan kita dapat upah dari orang yang memerintahkan kita mengangkat batu sehingga kita digaji dengan uang. Jadi bukan batunya yang memberikan kita duit, bukan batunya yang menghapuskan dosa kita, tapi upaya kita untuk mencium atau mengusap batu inilah yang menyebabkan Allah menghapuskan dosa. Nah, ini sulit kemudian kalau hanya teori seperti ini yang kita jelaskan. Maka umat Islam harus tampil menyampaikan Yesaya 6 nomor 7 bahwa di sana di kitab mereka diajarkan mencium batu dapat menghapuskan dosa. Selesai pertanyaan itu. Yang pertama. Yang kedua, Keluaran 29 nomor 14. Bakarlah kulit sapi tersebut, bakarlah kemudian dagingnya, bakarlah juga kotorannya, eeknya. Maka itu adalah menghapus dosa. Dengan kata lain, ketika umat Islam itu dilemahkan akidahnya dengan dituduh bahwa batu di Islam bisa menghapus dosa, maka Keluaran 29 nomor 14 di agama kalian, kitab kalian menerangkan
membakar tai sapi bisa menghapus dosa. Selesai kita. Hanya minat kita, umat Islam itu sendiri, tidak terpacu untuk memahami materi-materi apologet. Bahkan cenderung kita yang di apologet ini, orang baru, metode apa, materi baru, kemudian dakwah model baru, dan kecenderungannya kita dianggap sebagai penghujat. Karena kita mengkantor mereka dengan Bibleism. Itu salah satu pertanyaan. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang sering ditanyakan juga ke kami sebagai apologet itu adalah Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengajarkan akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa ditiru dari Nabi Muhammad. Nah, ini pertanyaan. Nah, bagaimana cara kita mengkantor itu? Nabi Muhammad adalah rasul bagi umat Islam. Paulus rasul bagi mereka. Berarti supaya seimbang, kita harus adu nih antara rasul dan rasul. Nah, kita tanamkan kemudian pemahaman terhadap penikmat dunia apologet bahwa di Kristen tak ada satupun di antara mereka yang mengetahui sejarah hidup Paulus. Kalau Nabi Muhammad, sirah nabawiyah lengkap kita baca. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad secara silsilah lengkap. Paulus, nama ayahnya saja nggak ada yang tahu. Sampai hari ini, sudah 2000 tahun lamanya. Bagaimana mungkin kemudian orang Indonesia, dalam hal ini umat Islam, yang kitab sucinya 90% ke atas mengajak akal untuk berfungsi, bisa mendudukkan sebuah buku, bisa menunjuk seseorang untuk menjadi pemangku kepercayaan yang mengantarkan kepada kehidupan setelah kematian, sedangkan orang tersebut tidak diketahui siapa, bapaknya siapa, emaknya siapa, siapa kakeknya, dari mana dia mendapatkan catatan-catatan kitabnya. Orang Kristen tak. Jadi pertanyaan yang seperti itu kita kembalikan. Ketika Nabi Muhammad dikatakan pedofil, ketika Nabi Muhammad diceritakan kemudian sebagai orang yang suka dengan janda misalnya, ini fitnah yang sering terjadi. Maka untuk mengkantor itu, tunjukkan satu manusia di zaman Rasulullah yang menceritakan kisah seperti itu Tuhan Allah. Kan? Nah sekarang, tolong tunjukkan orang yang sesaman dengan Paulus yang menceritakan tentang kisah hidup beliau. Dari dia lahir sampai beliau meninggal dunia. Ada buku yang boleh kami umat Islam baca, supaya kami bisa tahu, selain Nabi Muhammad kami tahu kisah hidupnya, kami pun rindu ingin mengetahui kisah hidupnya, pengarang kitab Saudara Kristus. Ada cerita itu, ada buku itu, biar kami beli. Tapi sampai hari ini, 2000 tahun, sampai 2 jam sebelum kiamat, buku itu tidak pernah ada. Artinya, mereka menerima sebuah pengajaran yang sifatnya masih fiktif. Tak ada sumber, tak ada sanad, tak ada mata rantai penyampaian kabar dari apa yang dicatat di sebuah buku yang mereka imani sebagai firman atau bagaimana sebagai buku suci. Jadi tuduhan mereka harus mereka buktikan. Yang mengetahui Nabi Muhammad, siapa beliau, bagaimana tindakan beliau, akhlak beliau, adalah keluarga beliau, masyarakat beliau, sahabat beliau, murid-murid beliau, orang yang sesama dengan beliau, orang yang sebangsa dan setanah air dengan beliau. Tolong tunjukkan kitab apa yang menceritakan tentang tuduhan Anda yang bersumber dari yang saya katakan tadi. Jadi cakupannya hanya melemparkan hujatan. Nah, ini celakanya kalau materi apologet Islam ini tidak diajarkan secara kurikulum yang pasti terhadap umat Islam itu sendiri, maka pertanyaan-pertanyaan ini bisa melemahkan akidah. Ustaz mana ada? Mohon maaf, bukan melemahkan para ustaz atau ulama kita dalam kajian dakwah Islam. Kurang apa lagi mereka? Mereka sempurna dalam membina akidah umat Islam, sempurna. Para guru kita sempurna. Tapi ada satu yang terlupakan. Apa itu? Membentengi akidah umat Islam dari serangan-serangan pemurtadan. Ini yang hilang. Nah, maka beranjak daripada itu, kemudian alhamdulillah kita sudah beberapa ustaz yang ikut mengambil bagian misi dakwah.
Sehingga dari sisi Islam dapat, dari sisi pendalaman materi tentang Bible juga seperti itu. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan selanjutnya yang biasa dikatakan atau ditanyakan oleh non-Muslim? Pertanyaan, kalau masalah pertanyaan itu sangat baik. Ya, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan tidak ada yang menjadi saksi Nabi Muhammad. Kalau kita berbicara mengenai saksi, kalau diaturkan sudah jelas, aku Allah serta malaikat yang menjadi saksi. Tapi anehnya, pernyataan Al-Quran itu masih ditolak. Sementara di kitab mereka, Yesus pun berkata dalam Yohanes 8 misalnya, jadi kita masuk ke dalam materi Bible, itu diterangkan, kamu menghakimi orang, aku tidak menghakimi, kata Yesus. Tapi kalaupun aku menghakimi, ya, aku menghakimi pasti benar, karena aku tidak sendiri, aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi sudah sah? Akulah yang menjadi saksi tentang diriku, dan Dia yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku. Berarti 2 sah. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad bersaksi, Allah bersaksi bersama dengan malaikat. Itu poin pertama. Yang kedua, berbicara mengenai kesaksian. Saya sering menyatakan bahwa hal kebohongan agar dianggap benar harus dihadirkan saksi-saksi. Tapi dalam kurung saksi palsu. Dan kami sebagai apologet itu bisa membuktikan bahwa saksi-saksi yang diterangkan di dalam kitab mereka itu semuanya tidak kredibel. Tidak ada validasi. Tidak ada kemudian pernyataan langsung dari sumber. Contoh misalnya, ketika kitab mereka menuliskan Theophilus yang mulia, banyak orang yang menceritakan atau menulis atau menyusun berita-berita peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kita. Maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali kepada untuk Theophilus. Pertanyaannya, orang yang hidup sesama dengan Yesus yang menjadi saksi itu siapa? Sebutkan satu nama. 2 menit sebelum kiamat tak ada satupun orang Kristen yang mampu menunjukkan. Mohon para pendeta kalau melihat ini, kalau saudara merasa keberatan dengan pernyataan saya, silakan mari kita diskusi. Itu tidak ada. Tidak ada. Kitab Yohanes, kitab Matius, kitab Markus, Filipi, Roma, dan semua 13 surat Paulus, itu tak ada pernyataan Yesus secara langsung terhadap buku ini. Jadi yang mereka genggam itu, tak ada ucapan Yesus terkait dengan kitab yang mereka jadikan sebagai acuan keagamaan. Nah itu. Jadi, apa gunanya saksi? Kalau ternyata kitab yang di dalamnya banyak saksi, saksinya adalah para gembala, saksinya adalah ini, tapi tidak pernah saksi ini kemudian memberikan kesaksian. Hanya dinarasikan saja. Baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima wahyu 22 tahun lamanya, yang menjadi saksi siapa? Keluarganya, sahabatnya, orang sesamanya. Apa efek daripada kesaksian itu? Sejazirah Arab menjadi pengikutnya. Masih butuh saksi? Tak perlu. Contoh, sebuah kebenaran yang terjadi, apa saksi? Apakah kebenaran itu gagal? Ada orang yang melakukan pencurian, nyata mencuri, tapi karena tidak ada saksi, apakah pencurian itu gagal? Tetap saja terjadi. Begitu juga pewahyuan Al-Quran. Tak ada manusia yang melihat malaikat datang misalnya kepada Nabi Muhammad, apakah kemudian gagal itu? Padahal terjadi. Tidak. Berarti Al-Quran tidak butuh saksi manusia. Tapi faktanya meskipun demikian, seluruh manusia di atas muka bumi sampai hari ini yang mau belajar Al-Quran akan menjadi saksi kebenaran pewahyuan. Pasti. Yang penting dia menggunakan akal. Nah, pada kesimpulan masalah ini adalah belum pernah kita menemukan orang murtad karena belajar Quran. Dan belum pernah kemudian kita melihat orang menjadi mu'alaf karena menemukan kejahatan atau kesalahan dalam Al-Quran. Itu belum pernah. Tapi yang terjadi di sini adalah yang aneh, yang saya rasakan. Orang yang murtad justru bukan karena menemukan
keburukan di dalam agama, di dalam Al-Quran sebagai kitab yang tadi dituntut saksi. Tapi mereka justru murtad karena melihat adanya sesuatu yang aneh di dalam Bible. Contoh misalnya, ketika Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang kafir itu masuk neraka, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Mereka baca itu, murtad. Padahal dia tahu. Begitu masuk di Bible, dia pun tahu Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, justru kemudian diusir oleh Yesus. Artinya aneh, menemukan sesuatu yang negatif tentang dirinya tapi dia murtad. Menemukan sebuah hal yang sudah benar dalam Al-Quran tapi dia murtad. Nah, sebaliknya, belum pernah kemudian kita menemukan orang yang masuk di Islam itu karena menemukan sesuatu yang aneh atau ganjil dalam Al-Quran. Rata-rata yang mu'alaf karena mereka menemukan kebenaran dalam Al-Quran dan menemukan sesuatu yang tidak masuk logika di dalam Bible. Itu dia yang terjadi. Jadi terkait dengan kewahyuan, siapa saksi, ya, kita sudah menjelaskan seperti itu. Nah, kembali kepada generasi Islam. Apa kira-kira jawaban mereka ketika mereka kemudian ditanya, siapa saksi Nabi Muhammad menerima wahyu? Pasti mereka bingung. Karena itu terjadi 1400 tahun silam. Dengan adanya para apologet untuk mengkanter itu, pertanyaan kita kembalikan setelah kita ajukan dalam Al-Quran surah An-Nisa, Allah yang menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, orang sebangsa dengan Nabi Muhammad dan juga sesama Nabi Muhammad menjadi saksi, umat Islam hari ini menjadi saksi, ilmuwan menjadi saksi, kedokteran dan menjadi saksi tentang Al-Quran kebenarannya. Maka pertanyaan kita balik kepada mereka. Siapa yang menjadi saksi? Satu, Yesus menerima firman. Tak ada jawab. Siapa yang menjadi saksi Lukas menerima firman? Siapa yang menjadi saksi Paulus menerima firman? Siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menjadi saksi? Tak akan pernah ada yang bisa menjawab. Nah, tapi kita tidak pernah mengajarkan hal ini kepada generasi kita. Jadi saya rasa cakupan itu seperti itu. Lalu, Bang Zuma, bagaimana Anda menyikapi pertanyaan yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang datang belakangan? Ya, ini sebagai apologet ya. Ketika ada pertanyaan ini, ada beberapa item yang akan menghantam logika berpikir mereka dari Bible. Itulah yang saya katakan bahwasanya musuh terberat Kristen itu adalah Bible, kitab yang mereka anggap suci. Bukan Al-Quran musuhnya, tapi Bible itu sendiri. Racun iman mereka itu Bible. Itu pasti. Kecuali mereka memungkiri ya, tapi tidak akan mungkin mereka mungkiri. Karena itu tertulis. Nah, Islam datang belakangan. Sedangkan mereka menyebut Yesus itu juru selamat. Selamat. Islam berarti Yesus juru Islam. Gimana dong? Yesus tidak pernah dikatakan Yesus juru Kristen, tapi selalu disebut juru selamat. Di dalam Yeremia 29 nomor 11 diterangkan kitab mereka sendiri yang mereka ambil dari agama Yahudi. Aku Tuhan tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera kalau di Islam itu apa? Islam sendiri kan? Berarti dari zaman Yeremia itu sudah Islam diajarkan dan dirancang oleh Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku tahu rancanganku, yaitu rancangan damai sejahtera. Berarti Islam ini sudah dirancang. Itu di Yeremia. Bagaimana dengan Yesus? Yohanes 14 nomor 27. Apa kata Yesus? Aku tinggalkan damai sejahtera. Shalom dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa kita, salam, Islam. Bahasa Yunani, Irene. Damai sejahtera. Berarti Yesus meninggalkan Islam, damai sejahtera untuk kalian semua. Aku tinggalkan damai sejahtera untuk kalian.
Berarti Yesus ini meninggalkan ajaran agama Islam. Dua. Yang ketiga, di dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus diterangkan begini. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Berarti Yesus anak soleh. Setahu kita, anak soleh itu di mana? Islam kan, anak soleh itu. Berarti Yesus sudah Islam. Ibrani 5 nomor 7 yang menerangkan ini. Dan sebagai manusia, dia mempersembahkan doa kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, dia diselamatkan. Doanya dikabulkan. Berarti dia tidak disalib. Berarti dia anak soleh. Nah, kita balik. Kalau Yesus dan Bible mereka telah menyatakan Shalom, Shalom, Yesus adalah juru Shalom, juru selamat. Tolong tunjukkan di mana Yesus disebut juru Kristen. Atau menyebut kata Kristen. Atau menyebut kata perjanjian baru. Atau menyebut kata Lukas. Atau menyebut kata kitab Matius, Markus. Tidak. Berarti rangkaian prosesi ibadah yang dijalankan oleh orang Kristen itu tidak pernah menjadi cakupan daripada misi dakwah Yesus. Contoh, nyembah Yesus. Tak ada pemberitaan perintah dari Yesus sendiri. Ibadah Minggu, tak ada perintah dari Yesus. Ibadah hari Minggu. Natal, tak ada. Makan babi, tak ada. Tidak sunat, tak ada. Merasulkan Paulus, tak ada. Mengkitabkan kitab mereka, tak ada sama sekali. Justru rangkaian pernyataan-pernyataan Yesus kalau disusun dari A sampai Z, hasil endingnya itu adalah Muslim. Contoh misalnya, ketika dikatakan dalam Yohanes 14, nomor 31, dunia harus tahu. Jadi kata Yesus, dunia harus tahu. Aku selalu mengasihi Tuhan, Bapa. Dan aku selalu menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepada aku. Yesus adalah Muslim, berserah diri. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Yohanes 4 nomor 34, makananku, pekerjaanku adalah, amalanku adalah melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Muslim dia bukan seorang Kristen. Jadi Islam itu sudah ada jauh sebelum Islam disempurnakan. Jadi Islam dikatakan datang, bukan datang untuk sebagai agama baru, tetapi Islam dikatakan disempurnakan. Dengan kata lain, Islam sudah ada pada zaman para nabi, sempurna pada zamannya. Tapi untuk zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, itu tidak bisa lagi dipakai. Harus disempurnakan. Dan ajaran Islam ini secara kafah berfungsi untuk mendidik manusia sampai hari kiamat. Itu, Ustaz. Terima kasih, Bang Zuma. Bang Zuma, bagaimana Anda menyikapi jika ada non-Muslim yang bertanya, apa buktinya bahwa Nabi Muhammad sudah dinubuatkan dalam kitab sebelum Al-Quran? Baik. Jadi pesan Al-Quran, salah satunya adalah mereka mengenal Nabi Muhammad dan menemukan nama Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil. Itu ada dalam pesan Quran. Nah, sekarang permasalahannya, yang dirujuk pernyataan Al-Quran itu adalah kitab Taurat dan kitab Injil. Yang sampai ke kita hari ini itu bukan Taurat dan juga bukan Injil, tetapi kitab yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quran, bahwa kitab yang mereka tulis berdasarkan atas keinginan sendiri tapi mengatasnamakan nama Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 70. Nah, kalau dikatakan bahwasanya nubuat, sebenarnya secara umum umat Islam itu tidak butuh nubuat. Umat Islam ini nggak butuh nubuat. Umat Islam tidak butuh kitab mereka. Al-Quran sudah sempurna. Al-Quran sudah menyatakan dirinya, kebenarannya sesuai dengan fakta yang kita lihat hari ini. Jadi Nabi Muhammad itu tidak butuh nubuat dari kitab-kitab mereka. Namun meskipun demikian,
Kitab mereka ini banyak menceritakan indikasi munculnya Nabi Muhammad. Contoh, dalam Yohanes 16, nomor 7 sampai nomor 15. Diterangkan dengan sangat jelas di sana. Kata Yesus, memang aku harus pergi. Sebab jika aku tidak pergi, roh kebenaran, penghibur atau penolong lain itu tidak akan datang. Dan apabila ia datang, dia akan memimpin kamu ke dalam semua kebenaran, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melihat dalam Ulangan 33 nomor 2, bahwa munculnya kemudian hamba Allah yang memimpin 10.000 pasukan suci, membawa hukum-hukum yang menyala-nyala di tangan kanannya. Obor yang menyala-nyala, hukum akan membakar semua hukum jahiliyah. Ulangan 33 nomor 2. Pertanyaannya sekarang kepada mereka, tolong tunjukkan satu tokoh di kalangan kalian, Yahudi ataupun Kristen, yang pernah membawa 10.000 pasukan dengan membawa hukum di tangan kanan yang menghanguskan hukum. Sedangkan kami umat Islam mampu membuktikan itu. Ketika kemudian Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah, kita kenal dengan istilah Makkah. Rasulullah membawa 10.000 pasukan dari Madinah untuk melumpuhkan dan menaklukkan kota Makkah. Nah, sementara itu adalah nubuah yang menggenapi siapa? Nubuah tidak menyebut nama, tapi nubuah itu adalah ramalan Nabi tentang apa yang akan terjadi. Yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, di dalam Ulangan 18, nomor 18 sampai nomor 19, terangkan dengan sangat jelas bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Aku Tuhan akan menaruh firman-Ku di mulut. Dia datang dengan membawa namaku. Dalam bahasa Ibrani, Bismi Anoki. Dia menyebut namaku dengan menyebut namaku. Bismi Anoki. Sementara di Islam, di Al-Quran, Bismillah bergenapi. Nah, sekarang kalau mereka menolak, siapa nabi yang sama seperti Musa selain Nabi Muhammad? Mereka ingin mengatakan Yesus berarti kamu menyembah nabi. Menyembah nabi atau menyembah Tuhan? Mereka kalahnya di sini. Mereka ingin mengatakan yang sama seperti Nabi Musa adalah Yesus, itu Tuhan mereka. Sementara Ulangan 18, seorang nabi, bukan seorang Tuhan atau sosok Tuhan. Kalahnya dia di sini. Nah, lagi-lagi ini yang harus kita sampaikan kepada umat. Baik, ketika berbicara mengenai nubuah, ramalan, meskipun yang sampai kepada kita ini bukan Tauratnya Nabi Musa, bukan Injilnya Nabi Isa, tapi buku-buku yang kemudian mereka terima dari pendahulu mereka, itu justru ada indikasi bahwa Nabi Muhammad sudah diceritakan dalam kitab. Banyak hal yang bisa kita tunjukkan nubuah itu. Tapi pada kesimpulannya adalah umat Islam tidak membutuhkan itu semua. Karena Al-Quran sudah sempurna. Kaidah yang dirangkumkan dalam Al-Quran itu sudah kita rasakan. Bahwa tanpa nubuah dari kitab mereka, Nabi Muhammad tetaplah Nabi, tetaplah Rasul. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa keunggulan agama Islam yang dapat didalami selama Bang Zuma menjalankan peran dakwah atas agama ini? Jadi keunggulan umat Islam itu ketika kemudian sebagai apologet ya, secara apologet. Ketika kemudian kita ditanya, pertanyaan jawabannya ada di Al-Quran, jawabannya ada dalam kitab mereka. Sementara ketika kita yang bertanya kepada lawan diskusi kita dalam lintas agama, mereka tidak bisa kemudian memberikan jawaban yang berdasar dari kitab mereka. Contoh, mana perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Kalau kita ditanya, mana perintah Allah untuk menuhankan dirinya? Al-Quran, surah Taha, ayat 14, salah satu. Mereka ditanya, enggak akan pernah bisa jawab. Karena memang tak ada. Jadi keunggulan kita dalam dunia apologet ini, ya, secara misi debat atau diskusi lintas agama, kita dimenangkan. Karena yang membantu kita adalah Bible-nya untuk kita hantamkan kepada kepercayaan mereka itu sendiri. Makanya saya katakan musuh mereka adalah Bible. Tadi sebelum saya kesini, saya telat karena saya masuk di komal penghujat. Ada 6 penghujat, kita seorang diri. Sama pertanyaan saya,
pada mereka. Bahwasanya ketika dituduh umat Islam bahwa dosa-dosa umat Islam itu dihapuskan oleh batu, saya mengangkat materi Kolose 2 nomor 9. Di data itu disebutkan bahwa seluruh tubuh Yesus itu adalah ilahi. Seluruh tubuh Yesus adalah ilahi. Kepenuhan secara jasmani, keilahian terhadap Yesus. Saya bertanya pada pemuja, berarti, mohon maaf, biji zakarnya Yesus itu adalah Tuhanmu. Dia iakan. Berarti dosa-dosamu dihapuskan oleh yang digantung di atas salib. Nah, yang digantung di atas salib itu termasuk batunya. Dia iakan. Nah, berarti Islam selalu unggul di ranah debat, diskusi lintas agama. Dan itu ya ustaz-ustaz kita yang terlibat juga termasuk Gus Wahid itu merasakan itu. Dengan mudah kita patahkan semua. Lagi-lagi kekosongan kita ini adalah kurangnya minat umat Islam untuk mempelajari apologetika Islam. Dalam hal ini ilmu Kristen. Nah, kemudian secara umum keunggulan umat Islam, mereka selalu menggaungkan ajaran kasih. Sayangnya kalau kita lihat kasih di dalam implementasi pengajaran kitab mereka itu adalah cakupan daripada apa yang tertuang di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Matius misalnya diterangkan bahwa kasih itu adalah kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum utama. Hukum kedua, kasihilah sesama manusia. Itulah dua hukum yang menjadi intisari hukum Taurat. Nah, sedangkan hukum Taurat itu mereka sudah nggak pakai. Berarti ajaran kasih ini dengan sendirinya dibatalkan. Berdasarkan pernyataan Paulus sendiri, pendiri agama mereka. Di dalam Efesus 3 nomor 15, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti termasuk hukum kasih tadi. Nah, sehingga ketika penjajah masuk ke Indonesia, penjajah mewariskan agama apa? Itu dulu. Mewariskan Islam atau mewariskan agama mereka. Rumah ibadah yang diwariskan penjajah di Nusantara ini bernama masjid atau bernama gereja. Buku yang diwariskan penjajah di Nusantara ini bernama Al-Quran atau bernama Bible. Nah, itu keunggulan kita di dunia apologet dan keunggulan umat Islam secara umum. Nah, sehingga ya yang kita butuhkan sekarang ini adalah kesadaran umat Islam untuk berapologetika, membela agama Islam, minimal mendukung kami yang ada di dunia apologet ini untuk supaya pergerakan-pergerakan kami itu bisa tertata dengan baik. Sekira seperti itu. Sebagai penutup, langsung. Bagaimana dakwah lintas agama yang baik bagi berbagai jenis kalangan? Iya, jadi bukan hanya sampai materi penyampaian saja, tapi kita harus menanamkan gerakan anti pemurtadan dari dini. Jadi bukan hanya sekedar berdebat, tapi betul-betul kita mencetak kemudian sekolah yang menghasilkan alumni-alumni yang mampu memberikan counter terhadap fitnahan, hujatan, hinaan, dan pendangkalan akidah umat Islam. Ada satu hal yang menarik. Ketika kami survei kemarin di daerah Sentul, daerah Cibubur, di sana ada seorang ustaz yang menghadirkan kemudian pemateri dari gereja. Untuk apa? Mengajarkan anak-anak PPA bahasa Inggris, matematika. Ini kita curiga dia adalah C6. Jadi ini adalah hal yang sangat mendasar. Artinya bahwa itu tadi di awal saya katakan, adanya keprihatinan, kemerosotan, kemudian kecintaan umat Islam itu untuk belajar Islam itu sendiri. Sehingga menjadi santapan yang dahsyat dan nikmat bagi mereka yang memang punya misi sesuai dengan amanat agung dalam Bibelnya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh makhluk menjadi murid. Jadi mereka itu tidak hanya sekedar bantah-bantahan di sosial, tidak,
Tapi mereka memang secara terstruktur. Contoh pergerakan yang kami temukan. Jadi dia bikin semacam yang disenangi anak-anak itu, odong-odong, yang motor-motor yang keliling, musik-musik gitu. Jadi anak-anak Islam itu dikasih gratis. Lagunya lagu umum awal-awalnya. Semakin banyak peminat, akhirnya lagunya berubah menjadi lagu-lagu rohis mereka. Lagu cinta kepada Isa, cinta kepada. Sehingga anak-anak ini pulang ke rumah terngiang-ngiang di kepala mereka. Sampai segitunya mereka lakukan. Dan itu terjadi di sekeliling kita tanpa kita sadar. Kita sebagai orang yang pemerhati umat Islam, berkhotbah, berceramah, publik dan seterusnya. Tapi kita melupakan anak-anak kita ternyata di santapan. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Maka metode dakwah apologet yang baik itu kita harus mulai dari masjid. Nah, kita galakkan seluruh masjid yang ada di Indonesia ini untuk mempelajari apologet. Tak ada larangan di Al-Quran untuk belajar dan membaca Bible. Tak ada kan? Ada hadisnya. Umat Islam dilarang baca Bible, tak ada. Lalu apa yang kita harus lakukan? Nah, kemarin saya kasih metode kepada teman-teman yang ada di masjid. Ada TPA, ada majelis taklim. Beli Bible, tunjuk satu guru apologet. Di API kita banyak stok. Masjid tinggal mengundang ke Apologet Islam Indonesia sebagai yayasan resmi. Hadirkan pendidik apologet ke yayasan kami untuk memberantas butanya anak-anak dini terhadap ajaran murtad. Dihadirkan di sana, diajarkan kepada anak-anak kecil kita. Tiada Tuhan selain Allah, yang mereka sembah bukan Allah, dalilnya ada. Kita ajari sambil bernyanyi kepada anak-anak kita. Kasih dalilnya, Yesus bukan Tuhan, kitab mereka bukan ini dan seterusnya. Diajarin. Sehingga ketika mereka berhubungan dengan para misionaris, pada saat mereka SD, SMP, SMA, masa kuliah, mereka sudah bisa mengantar itu semua. Generasi Islam itu sudah tahu, oh tidak, Tuhanmu yang kau sembah itu bukan Tuhan. Justru di kitabmu 2 Yohanes 1 nomor 7, bukankah penyesat itu adalah mereka? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Berarti Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Nah, ini harus ditanamkan kepada anak TPA kita. Bukan hanya sebagai materi debat, tidak. Ada TPA, belajar berantas buta aksara Quran misalnya. Disisipkan setiap hari, setiap ahad, setiap pekan ada satu hari yang membahas tentang materi apologet. Apa temanya? Tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Kasih dalilnya. Jadi anak-anak dari kecil sudah paham, oh ternyata hanya Allah yang Tuhan. Yang mereka sebut Allah bukan Tuhan. Tanya lagi, materi hanya Al-Quran yang kitab suci. Dia tanamkan bahwa ternyata materi-materi tentang Quran hanya kitab suci, ayatnya ini. Di luar Al-Quran bukan kitab suci, ini ayatnya. Mereka sudah paham Bible. Jadi ada pendidik di setiap meja pendidik dalam khususnya TPA misalnya, taruhlah TPA atau yayasan yang memang berfungsi untuk menanamkan pemahaman anti pemurtadan. Kurikulumnya tentang Bible. Karena mereka juga di sekolah teologi, sekolah tinggi teologi, mereka juga belajar tentang Quran. Nah, apa yang harus kita lakukan itu tadi. Anak-anak harus kita tanamkan pemahaman anti pemurtadan dari sejak ini. Saya sedih ketika mengetahui kemarin. Saya langsung turun ke lapangan. Sampaikan bahwa di sini gereja melakukan sunatan massal. Yang diundang adalah umat Islam. Dan yang Islam dengan lugunya datang. Disunat di sana. Kita sebagai umat Islam yang tidak mengetahui itu ya. Tapi yang tahu apologet itu merasa sangat sedih. Pertama, di dalam kitab mereka tak boleh bersunat. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Tapi dia menyunat anak-anak Islam. Apa tujuannya? Supaya mereka cinta kepada agama mereka. Supaya anak-anak itu sudah bisa membedakan dalam benak mereka, bisa melihat, oh mereka ajaran kasih. Begitu besar, bertemu dengan wanita, bertemu dengan laki-laki lain agama, mereka dengan mudah luluh. Karena kita umat Islam ini tidak pernah menanamkan akidah itu. Yang kita ajarkan dalam masjid, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Di masjid tak ada orang kafir.
Harusnya itu dibacakan di luar. Nah, kehadiran apologet Islam inilah yang kemudian melakukan dakwah itu. Nah, maka melalui forum ini, saya berharap ke depannya umat Islam itu bisa konsentrasi menciptakan satu keadaan bahwa umat Islam harus punya pesantren yang konsentrasi terhadap apologet Islam. Alhamdulillah kami dari pemerhati dunia apologet berencana ke depan kita akan bangun pesantren di Kota Makassar, daerah Makassar. Yang mudah-mudahan itu bisa terwujud sehingga siapapun yang mencintai dunia apologet ini bisa mengutus anak-anak mereka untuk kita didikan. Rencananya nanti kita ada kurikulum pendalaman bahasa Ibrani, Aramaik, dan Yunani, kemudian bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, 5 bahasa. Untuk kita persiapkan menjadi dai-dai apologet. Seperti itu. Terima kasih banyak Bang Zuma atas kehadirannya, juga jawaban-jawaban yang luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.